yang akan terjadi antara waktu 5 bulan ke depan sampai pendaftaran hingga di KPU. Nah, turbulensi politik ini tentu ada banyak bentuk misalnya. Pertama mungkin karena faktor masalah hukum masing-masing calon presiden. Nah, kalau kita melihat bahwa poros Ganjar, Prabowo maupun Anies Baswedan ini adalah sama-sama pejabat publik. Kita sangat tahu betul bahwa ketika tokoh-tokoh pejabat publik yang bertarung di kontestasi pemilu, celah-celah untuk kasus-kasus hukum itu sangat terbuka, ya sangat terbuka. Dan kita melihat kemarin bagaimana kemudian di kubu Anies Baswedan sangat santer diwacanakan, diberitakan di berbagai media bahwa ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan dengan kasus-kasus hukum dan segala macam. Dan saya pikir bukan saja Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo pun itu punya celah, punya potensi untuk ditemukan kemudian turbulensi-turbulensi politik dengan kasus-kasus hukum. Turbulensi bentuk kedua adalah boleh jadi ke depan bahwa ada konflik koalisi yang akan terjadi. Ya, kita walaupun hari ini koalisi sudah adem-adem aja, tapi kita tidak tahu 5 bulan ke depan. Kita bisa katakan 100% ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini sudah sampai di KPU, kemudian ada rekomendasi dari masing-masing anggota koalisi, ya. Sehingga kemungkinan turbulensi politik itu boleh saja terjadi di 5 bulan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah yang menarik dalam 3 poros ini sesuai dengan tema Anies, Ganjar, dan Prabowo adalah formasi partai dalam koalisi ini masing-masing saya lihat ada partai nasionalis dan ada partai Islam. Kalau misalnya di kubu Anies Baswedan ada partai nasionalis, Nasdem dan Demokrat, kemudian ada partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera, kemudian di kubu Prabowo ketika koalisi Gerindra dan PKB, Gerindra adalah partai nasionalis, kemudian PKB adalah partai Islam. Sementara di kubu Ganjar Pranowo ada PDIP sebagai partai nasionalis dan P3 sebagai partai Islam. Sehingga saya melihat bahwa format koalisi yang terbangun hari ini adalah masing-masing koalisi masih punya kepentingan untuk membentuk koalisi antara partai Islam dan partai nasionalis. Nah, nanti kita lihat apakah formasi ceruk pemilih nasionalis dan Islam ini akan terjadi dalam konteks pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, kalau hari ini saya pikir masih masih banyak calon-calon yang kemudian dikategorikan berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi begitu Mbak yang saya tangkap hari ini. Jelas sekali bahwa Pak Jokowi juga memberikan efek kepada masyarakat dalam menentukan pilihan atau seperti apa, Pak? Tadi suaranya nggak kedengaran, Mbak. Bisa diulang? Iya, tadi saya mau menanggapi sedikit Pak Nas terkait dengan jawabannya, terkait dengan bahwa Pak Jokowi tentunya cenderung mendukung atau memberikan dukungannya kepada Pak Ganjar karena beliau memiliki kesamaan bahwa keduanya adalah sama-sama merupakan kader dari partai PDIP tentunya. Nah, menurut Pak Nas sendiri seberapa besar dukungan yang diberikan oleh Bapak Joko Widodo terhadap calon yang didukungnya dalam Pilpres 2024 mendatang, Pak Nas? Ya, oke Mbak. Jadi pertanyaan yang bagus bahwa apakah ada efek dukungan Pak Jokowi terhadap calon presiden yang akan bertarung di Pilpres? Jawabannya iya. Kenapa? Kenapa hari ini calon-calon presiden di luar Anies Baswedan itu mengejar restu dan dukungan Pak Jokowi? Ada 3 faktor menurut saya. Faktor pertama bahwa pemilih Pak Jokowi ini adalah memiliki di setiap
pemilih partai politik, baik di koalisi pemerintah, bahkan pemilih Jokowi ada di pemilih partai oposisi. Itu hasil temuan kami. Yang kedua, bahwa Pak Jokowi hari ini punya kekuatan politik untuk mengkonsolidasikan pimpinan partai politik. Sehingga calon-calon mengejar dan memburu respon dan dukungan Pak Jokowi agar dalam pembentukan koalisi itu sangat memudahkan calon presiden ketika kemudian mendapat dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, bahwa sampai hari pelaksanaan Pilpres, Pak Jokowi tentu sebagai kepala negara, kalau dia calon presiden, tentu diperangkat untuk melakukan kerja yang optimal untuk satu pasangan. Itulah tiga faktor ini yang tiga pasangan banyak calon presiden yang benar dukung dan restu daripada Pak Jokowi. Walaupun yang menarik kehadiran Pak Jokowi pada saat pengumuman PDIP calon presiden adalah Ganjar Pranowo, itu menutup spekulasi publik bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, bukan mendukung Prabowo. Walaupun hari ini kalau kita masih baca dari hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada hari Lebaran di Solo waktu itu, menurut saya bahwa hari ini yang bahwa saya melihat bahwa kode dukungan Jokowi itu, saya menyimpulkan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo secara politik, tapi juga merestui Prabowo sebagai calon presiden untuk bertarung di Pilpres. Saya melihat seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sedikit pendapat dari Pak Anas terkait dengan bagaimana kedua calon tadi dari Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo bersama-sama menarik simpati mungkin ya Pak ya dari Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI. Nah, saya juga ingin membahas tadi, saya cukup tertarik dengan pernyataan dari Pak Ramli terkait dengan bahwa walaupun sampai hari ini Pak Anies belum secara resmi memberikan pengumuman akan maju dan partai-partai yang disebutkan tadi, 3 partai tadi yang disebutkan belum juga secara resmi mengumumkan bahwa akan mendukung atau mengusung Pak Anies Baswedan selaku calon presiden RI di dalam Pilpres 2024 nanti. Namun saya cukup tertarik dengan bahwa yang menjadi kekuatan sampai hari ini dari Pak Anies sebagai salah satu bakal calon presiden RI 2024 dalam Pilpres 2024 adalah relawannya yang masanya dapat dikatakan sangat kuat ya Pak ya, sangat kuat di berbagai daerah dan juga wilayah yang ada di Indonesia. Nah, untuk melengkapi Pak Anies nih Pak ya, apakah sudah ada beberapa tokoh yang masuk ke dalam radar yang mungkin akan digadang-gadang menjadi wakil beliau dalam Pilpres 2024 nanti, Pak? Sebenarnya partainya udah resmi. Oh, iya. Kenapa? Karena mereka sudah bikin MOU yang ditandatangani semua ketua partai politik dan Pak Anies sudah menyatakan menerima pencalonan itu. Jadi Pak Anies itu bukan meminta dicalonkan, tapi memang dicalonkan oleh partai politik. Okay. Dan yang luar biasa dari Pak Anies ini kan Pak Anies bukan kader partai. Iya. Jadi beliau bukan kader politik, tapi kemudian dicalonkan oleh partai politik. Dan kita melihat bahwa 3 partai politik ini memang mengusung perubahan. Ya, jadi nama koalisinya Perubahan untuk Persatuan. Okay. Jadi kita melihat bahwa ya memang sebelum PDIP mengumumkan yang paling jelas koalisinya dan ditetapkan ya Pak Anies. Ya, MOU-nya jelas sudah terpublikasi kemana-mana. Kemudian soal tadi seperti pembahasan Pak Anas soal di mana sih sebenarnya kekuatan Pak Anies ya. Kekuatan Pak Anies itu karena mengusung perubahan. Perubahan itu yang berbeda dengan apa yang diusung oleh calon sebelah. Ya. Jadi kalau bisa kita kategorikan semua yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu adalah mereka yang status quo, yang menginginkan kondisi pemerintahan sama dengan Pak Jokowi. Sementara masyarakat atau kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan itu akan ke Pak Anies. Dan ini menguntungkan Pak Anies menurut kami. Kenapa menguntungkan Pak Anies? Karena kemudian masyarakat sudah punya pilihan. Masyarakat sudah punya pilihan yang menginginkan perubahan lebih baik daripada sekarang, ya akan memilih Pak Anies. Yang menginginkan seperti sekarang saja, seperti zaman Pak Jokowi ini, itu akan memilih calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Itu yang pertama.
Yang kedua, keuntungan yang diperoleh Pak Anies adalah selama ini Pak Anies diperhadapkan dengan sesuatu yang absurd, yang tidak jelas gitu ya. Karena lawannya belum ada gitu. Selama ini lawannya belum ada. Sehingga yang diserang adalah apakah Pak Anies bisa melakukan A, apakah Pak Anies bisa melakukan B, dan seterusnya. Sekarang tidak, sudah ada yang dibandingkan. Kalau Pak Anies seperti ini, lawannya itu seperti ini, gitu ya. Karena sudah ada Pak Ganjar. Kalau sebelum PDIP mengumumkan kan tidak jelas siapa calon ini. Nah, sekarang sudah jelas. Pak Anies itu bisa membangun Jakarta dengan baik, bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Anies itu integritasnya terjaga sampai hari ini, diulik dan dicari seperti apapun kesalahannya, sampai sekarang alhamdulillah tidak ditemukan. Bahkan KPK sudah turun tangan dan selanjutnya berbagai hal sudah dilakukan, tetapi kemudian tidak ditemukan masalah yang bisa dipersoalkan dari Pak Anies. Sekarang Pak Ganjar seperti apa, gitu ya? Soal etika politik, soal etika bersosialisasi dan sebagainya, itu bagaimana Anies itu dibandingkan dengan calon lain. Jadi tidak lagi Anies itu dibandingkan dengan sesuatu yang absurd, sesuatu yang ideal dan sebagainya, bukan. Sekarang sudah sangat baik karena Anies sudah dibandingkan dengan calon lain. Dan kami senang dengan itu. Kemudian yang soal relawan bergerak, ya memang Anies kekuatannya di relawan. Dan Anies sangat menghargai relawan karena Anies itu sangat paham dengan relawan. Beliau dari kuliah sampai kemudian jadi rektor, jadi menteri, kemudian jadi gubernur, itu jiwa kerelawanan jalan. Ya seperti Indonesia Mengajar misalnya, ya memang membangun kerelawanan. Gerakan turun tangan, kemudian kelas inspirasi, semuanya mendorong kerelawanan. Nah, ini kemudian yang membawa Pak Anies itu dengan mudah bisa mengkonsolidasikan relawan dan bisa memperlakukan relawan dengan sangat baik. Karena beliau bagian dari proses itu. Kemudian Pak Anies ini dia bisa menjaga dirinya menjadi pejabat dengan tidak menjadi pejabat, gitu ya. Ketika dia menjadi pejabat, dia bisa menjalankan pemerintahan dengan sangat baik, bisa memiliki gagasan, kemudian dia bisa narasikan dengan baik, dan kemudian bisa diaktualisasikan. Jakarta sangat berubah dalam 5 tahun, dan Pak Anies bisa mengukur waktu. Ia bukan membuat sesuatu yang kemudian tidak bisa selesai. Jadi dia membuat sesuatu yang kemudian terukur untuk 5 tahun. Dan menurut kami ini sangat baik untuk demokrasi, dan kami berharap ya Pak Prabowo tetap maju sebagai calon presiden supaya friksi itu tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya hanya 2 calon kan friksinya akan sangat besar. Sehingga kita berharap ya paling tidak ada 3 calon lah. Kalau bisa 4 calon jauh lebih baik lagi. Nah, kita berharap itu semua bisa berjalan dengan baik, dan kami di relawan ini memang ya terus-menerus bergerak untuk mensosialisasikan ke Pak Anies. Salah satu masalah yang kami hadapi di bawah kan karena ada blocking informasi. Blocking informasi itu maksudnya Pak Anies diberitakan A padahal tidak seperti itu, ya. Pak Anies diinformasikan B padahal tidak seperti itu. Ini yang banyak kami temukan di lapangan. Seperti misalnya teman-teman bergerak di NTT. Teman-teman di NTT, masyarakat di NTT itu taunya Anies itu intoleran, taunya Anies itu radikal, taunya Anies itu tidak menghargai agama lain selain Islam. Tetapi ketika ditunjukkan fakta-faktanya, mereka kemudian bilang, oh ternyata Pak Anies tidak seperti itu ya, gitu. Nah ini yang tugas-tugas kami sebagai relawan untuk menyampaikan itu ke masyarakat yang ternyata selama ini terblocking informasinya soal Pak Anies. Gitu. Kemudian sekarang kan kita juga dengan mudah bisa membandingkan. Seperti apa Jawa Tengah dipimpin sama Pak Ganjar, seperti apa Jakarta dipimpin sama Pak Anies. Seperti apa Kementerian Pertahanan misalnya dipimpin sama Pak Prabowo, bagaimana perannya untuk bangsa dan negara itu kelihatan. Jadi perbandingan-perbandingan ini sudah dengan mudah kita lihat. Berbeda dengan ketika Pak Anies sendirian, belum ada calon presiden lain, karena kan Pak Prabowo meskipun ada Gerindra, tapi kan belum ada pernyataan resmi juga dari PKB bahwa full mencalonkan Pak Prabowo begitu. Kemudian dari koalisi lain KIB P3 kan keluar masuk ke Pak Ganjar gitu ya. Jadi ini juga kita melihat bahwa konfigurasinya belum selesai. Tapi kita berharap sih Pak Prabowo tetap maju ya. Tetap maju sebagai calon supaya itu bermanfaat untuk bangsa. Manfaatnya adalah tidak terjadi friksi yang keras, tidak terjadi masalah di kontra produktif di masyarakat. Dan kita ingin demokrasi itu semakin baik. Pak Anies selalu bilang lawan dalam kontestasi adalah teman dalam demokrasi. Jadi kita tidak harus gontok-gontokan, kita tidak harus saling caci maki dan sebagainya.
saya kira bangsa ini sudah cukup dewasa untuk bisa menyikapi konsentrasi politik, apalagi yang namanya pilpres. Kemudian apa yang selama ini dituduhkan ke Pak Anies kan soal politik identitas, soal radikalisme dan sebagainya, tidak ada yang terbukti. Jadi tuduhan itu hanya tuduhan awal yang kemudian setelah 5 tahun menjabat tidak ada sama sekali yang terbukti bahwa Pak Anies itu menjalankan politik identitas dan sebagainya. Meskipun identitas itu tidak bisa dilepaskan ya. Karena siapapun dari kita punya identitas. Saya misalnya Muslim, saya tidak bisa bilang saya bukan Muslim, tidak. Jadi politik identitas itu seperti itu. Atau kemudian kita bilang bahwa Muslim harus memilih Muslim. Itu perintah agama saya, mau diapakan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi politik identitas juga tidak bisa dilepaskan dari proses itu. Yang masalah adalah orang-orang yang memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan kelompok mereka, untuk kepentingan golongan mereka, untuk kepentingan politik mereka. Itu yang masalah. Dan kita melihat bahwa perjalanan bangsa ini sudah baik. Kita melihat juga bahwa munculnya nama Pak Ganjar ini justru bagi kami adalah konfirmasi. Konfirmasi pertama adalah Pilpres akan dilaksanakan. Betul. Itu konfirmasi pertama. Kenapa? Karena selama ini ada isu 3 periode, ada isu perpanjangan masa jabatan presiden, pencalonan Pak Ganjar dan kehadiran Pak Jokowi pada saat pencalonan Pak Ganjar itu adalah konfirmasi jelas bahwa pemilu akan dilaksanakan. Ya, betul. Sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok yang kemudian bisa berupaya untuk memperpanjang masa jabatan. Karena Pak Jokowi sendiri sudah punya calon, gitu kan? Yang kedua konfirmasinya adalah berbagai cara yang dilakukan untuk menjegal Pak Anies kelihatannya sudah mulai kurang, atau kalau mungkin sudah habis lah caranya untuk bisa menjegal Pak Anies. Kenapa seperti itu? Karena kami melihat PDI Perjuangan kan punya jagoan sebenarnya, punya Ibu Puan Maharani. Kalau Pak Anies bisa dijegal, ya, mungkin Puan yang dimajukan, bukan Pak Ganjar. Jadi kami justru melihat bahwa setelah semua serangan ke Pak Anies itu dijalankan, dan kemudian Pak Anies ternyata baik-baik saja, ya, baik-baik saja, dan banyak hal yang terbongkar bukan karena Pak Anies yang bongkar, tapi terbongkar dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Dan konfirmasi itu kemudian terjadi dengan pencalonan Pak Ganjar, bahwa kontestasi Pilpres akan dijalankan, segala upaya untuk menjatuhkan Pak Anies dan menggagalkan Pak Anies jadi calon presiden, saya kira semua sudah dilakukan. Dan kita melihat bahwa masa depan bangsa ini sudah jauh lebih cerah. Kita bisa melihat konsentrasi politik yang lebih baik lagi. Meskipun kami juga sadar bahwa pertarungan ini tidak mudah buat kami. Kenapa? Karena semua instrumen pertarungan ada di kubu sebelah. Ya. Kekuasaan ada di tangan mereka, kemampuan finansial ada di tangan mereka. Tetapi kami percaya bahwa yang mau dan menginginkan perubahan itu jumlahnya sangat besar. Dan inilah aspirasi inilah yang kemudian kami sebagai relawan mendorong Pak Anies untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 kelak. Nah, berbicara tentang politik identitas yang tadi Pak Ramli sempat mention sedikit dalam jawabannya, jelas sekali bahwa simbolisasi tokoh dalam jelang Pilpres ini adalah salah satu mungkin variabel yang cukup penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Jika misalnya Pak Ganjar menampilkan simbolisasi tokoh yang hampir sama dengan Pak Jokowi, yakni merakyat dan sederhana mungkin, bagaimana dengan simbolisasi tokoh yang ditampilkan oleh Pak Anies, sehingga kalau dari yang tadi Pak Ramli sampaikan, banyak masyarakat yang tergerak dan turut menjadi bagian dari relawan Anies. Kita melihat Pak Anies itu seperti Soekarno modern gitu ya. Jadi Soekarno yang jauh lebih modern daripada Soekarno yang dulu. Soekarno yang punya keberanian, Soekarno yang punya aktualisasi yang baik, kata-katanya tertata dengan baik, mampu membuat orang tergerak gitu, mampu membuat orang semangat, kemudian punya reputasi yang baik di dunia internasional. Itu kelihatan di Pak Anies ini. Jadi kita melihat Pak Anies itu seperti Soekarno di zaman milenial sekarang gitu. Kemudian kita melihat ada sisi-sisi yang Pak Anies memang sangat tegas. Seperti Pak Soeharto yang tegas itu ada dalam diri Pak Anies. Jadi dalam membuat kebijakan Pak Anies tegas, tidak ada kong kali kong, tidak ada macam-macam. Kalau ada kong kali kongnya Pak Anies sudah jadi masalah secara hukum ya, karena memang dicari-cari. Dan ini kita melihat bahwa ada kemampuan diplomatik yang sangat baik seperti Pak Soekarno dulu punyai, kemampuan diplomatik sehingga Indonesia itu disegani di luar negeri. Jadi Indonesia ini kan disegani di zaman-zaman Presiden
Jokowi, kemudian di zaman Presiden Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian di zaman Pak SBY, ya cukup disegani untuk itu. Sehingga kita melihat bahwa Pak Anies ini memang sangat bisa diharapkan untuk membangun kekuatan di dalam kekuatan di dalam negeri, kemudian juga dia punya kemampuan untuk membuat bangsa ini terhormat di luar negeri. Itu terlihat di Pak Anies, dan kita kan sudah lihat ketika beliau jadi gubernur itu seolah-olah seperti seorang presiden gitu, yang disambangi sama orang-orang dari luar negeri. Tidak banyak gubernur yang diperlakukan sama dengan Pak Anies. Dan ini blok-blok itu mengunjungi Pak Anies ketika beliau jadi gubernur. Dan ini ya kita tidak menemukan di gubernur-gubernur lain di Indonesia seperti Pak Anies diperlakukan oleh orang-orang dari luar negeri. Kemudian kita juga melihat sebenarnya ada di Indonesia ini kan ada periodisasi 20 tahunan nih. 20 tahunan. Jadi mulai dari kebangkitan Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional 1908, kemudian 1928 Sumpah Pemuda, kemudian 45 kita merdeka, kemudian ada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan seterusnya. Dan kita menemukan momentum sekarang ini adalah momentum 20 tahun Indonesia. Kemudian kita melihat ada keinginan bangsa ini untuk bisa punya reputasi bagus di dunia internasional, karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bangsa dan negara ini. Nah, kita tadi sudah membahas cukup banyak terkait dengan seperti apa simbolisasi dari Pak Anies yang Pak Anies tampilkan dalam membangun citranya di masyarakat tentunya, dan juga terkait dengan bagaimana relawan Anies itu bergerak dengan cukup gencar ya Pak ya dalam. Dan Anies itu kalau orang bilang merakyat, sebenarnya Anies itu sangat merakyat. Cuman beliau itu mencari persoalan, kadang-kadang mencari masalah di masyarakat itu kadang-kadang tidak terpublikasi. Kita lihat misalnya seperti pembangunan JIS ya. Itu kan masalahnya sebenarnya banyak di bawah. Tapi beliau jalan itu tidak harus dipublikasi. Bahwa beliau mendekati masyarakat, beberapa kali harus mendatangi. Kemudian bagaimana menangani ruwetnya transportasi Jakarta. Itu kalau tidak ada pendekatan kerakyatan, tidak bisa selesai itu. Tapi beliau bisa melakukan itu. Jadi bukan sekedar foto-foto, bukan sekedar pencitraan, video-video, bukan. Beliau memang memiliki pendekatan yang sangat baik ke rakyat, sehingga persoalan transportasi yang ruwet di Jakarta itu bisa beliau tuntaskan. Persoalan menyelesaikan stadion yang tidak pernah selesai itu kemudian bisa dituntaskan sama Pak Anies. Jadi pola pendekatan Pak Anies itu sangat merakyat, tetapi tidak terpublikasi. Ya memang waktu itu kan Pak Anies yang dipublikasikan media. Nah, saya sebenarnya dari tadi sudah mulai membaca komentar-komentar dari para Tribuners di kolom komentar di kanal YouTube. Tapi sebelum saya melangkah ke beberapa komentar, saya tertarik sama komentar yang terakhir yang mengatakan bahwa Pak Anies itu cerdas dan mempunyai iman, nggak malu-maluin di internasional. Nah, boleh mungkin Pak Ramli sedikit menjelaskan kira-kira jikalau Pak Anies terpilih dan mendapatkan amanah untuk terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024 nantinya, apa modal besar yang akan dibawa oleh Pak Anies dalam meniti karirnya sebagai presiden di dunia atau di tingkat internasional mungkin Pak? Pak Anies itu punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Beliau bisa mengukur waktu pertemuan itu sepanjang apa. Beliau bisa bicara dalam dalam waktu yang panjang misalnya, bisa bicara dalam 2 jam, bisa 1 jam, bahkan diberikan waktu 30 detik pun, itu beliau bisa meyakinkan orang dengan sangat baik. Ada yang viral itu yang dengan Sekjen PBB, beliau hanya bicaranya kurang dari 1 menit, tapi kemudian bisa mengubah sesuatu. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini yang kita butuhkan di dunia internasional, karena diplomasi itu sangat penting untuk Indonesia, dan itu harus dimiliki oleh seorang presiden. Kemudian dari sisi aura itu kelihatan bahwa Pak Anies memang punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain, dan dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, kemampuan bahasa internasional yang baik lah untuk melakukan negosiasi dengan banyak pihak. Kemudian beliau memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Kalau Pak Anies bicara itu kan kita seperti tiba-tiba kuliah sekian semester begitu. Kenapa? Karena memang wawasannya sangat luas. Wawasannya bukan hanya wawasan dalam negeri, tapi wawasan internasional beliau sangat luas. Jadi kita bisa berharap lah bahwa dunia internasional akan sangat menghargai Indonesia ketika Pak Anies yang jadi Presiden Republik Indonesia. Karena kita butuh sosok seperti itu.
Dan saya melihat tidak banyak sosok di Indonesia ini yang bisa seperti Pak Anies. Oke. Nah, membahas tentang beberapa modal yang dimiliki oleh Pak Anies yang tadi Pak Ramli selaku perwakilan dari relawan Anies sudah paparkan atau telah paparkan. Saya mungkin ingin kembali ke narasumber kita yang berada di ruang virtual, Pak Muhammad Anas. Apakah modal-modal yang telah dimiliki oleh Pak Anies ini sudah cukup atau menjadi salah satu variabel yang ada dalam proses polling? Artinya apa saja sebenarnya isu utama yang menjadi konsen bagi para pemilih, khususnya pada saat Fixpol sendiri memberikan atau melakukan pemungutan polling? Seperti itu mungkin Pak Anas. Ya, kalau kita mau lihat bahwa ketiga calon sampaikan di awal bahwa oleh karena itu, kalau dilihat dari segi kemampuan diplomasi politik, bahwa Mas Ganjar, Mas Anies ini, kalau kefasihan bahasa Inggrisnya, kemudian dari segi networking internasional, saya pikir juga cukup bagus semua. Kalau hitung di politik, saya pikir sepanjang mereka ini cukup bagus dari segi kuat itunya. Oleh menurut saya bahwa ada beberapa hal yang dalam temuan saya. Pertama, bahwa emosi pemilih itu lebih cenderung mencari yang pemberani, merakyat, dan berpengalaman. Nah, tentu tiga calon ini itu, misalnya kalau Prabowo tokoh yang berani, Anies dan Ganjar tokoh yang berpengalaman, dan juga merakyat yang disampaikan oleh Bang Ramli tadi bahwa juga itu diasosiasikan terhadap kita lihat pada saat Pak sambutan Pak Jokowi memuji Mas Ganjar bahwa Pak Ganjar juga kira-kira jadi kalau dari seru dan harapan ada baik Anies Baswedan, Ganjar pun Prabowo Subianto. Jadi ketiga tokoh ini kriteria yang itu terkonfirmasi bahwa ketiga tokoh ini itu saling menyalin dada kerajaan hak politik yang kami lakukan. Menurut saya bahwa ketiga calon ini sangat kompeten untuk bertarung di Pilpres. Bisa yang kita harus jaga adalah turbulensi politik yang 20% tadi yang saya cerita di awal. Nah, turbulensi politik, ya, saya singgung sedikit persoalan celah kasus hukum. Saya pikir semua calon ini ada celah kasus hukum. Contoh misalnya, kalau di Anies Baswedan kemarin sangat diwacanakan terlibat dalam kasus Formula E yang kemudian mungkin Mas Ramli sudah menjelaskan tadi, sudah clear menurut para relawan. Kemudian di poros Ganjar, misalnya Mas Ganjar, misalnya terlibat kasus EKTP, ada dugaan terlibat kasus EKTP, itu berbagai pemberitaan juga muncul. Kemudian kasus Prabowo, misalnya kasus pelanggaran HAM dan segala macam. Ini tentu, cuman yang saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa Tribun Timur Network bahwa negatif kampanye yang ada hari ini, isu-isu negatif yang ada hari ini, itu baru sekecil lah. Ini belum muncul semua ini negatif kampanye yang akan depan. Nanti mungkin setelah siapa calon siapa calon wakil presidennya, baru kita lihat tentu masih banyak celah-celah isu-isu negatif yang akan menerpa seluruh pasangan calon ini. Seperti itu, Mbak Ani. Oke, luar biasa. Nah, artinya dari Pak Anas sendiri menyampaikan bahwasannya dari ketiga calon itu sama-sama nyaris berada di posisi yang sama dalam memenuhi kriteria yang dicita-citakan atau mungkin diidam-idamkan oleh masyarakat untuk siapapun yang diharapkan untuk menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2024. Yakni tadi yang pertama pemberani dan juga merakyat tentunya. Nah, dan berpengalaman. Luar biasa, dan berpengalaman. Nah,
dalam hasil kami mencoba tokoh calon-calon presiden. Ada kelas dari ada kelas kepala. Dia dari statistik daripada hasil survei yang kami lakukan bahwa calon presiden yang berlatar belakang kepala daerah itu cenderung positif tren naik terus. Oke. Kenapa seperti itu? Karena pertama kepala daerah ini itu langsung hadir ketentuan langsung dalam pelayanan rakyat. Beda kalau menteri. Tapi kalau kepala daerah itu kewenangan pelayanan itu jauh besar dibandingkan misalnya partai dibandingkan TNI Polri maupun dari kalangan menteri. Sehingga faktor itu juga yang mempengaruhi kenapa kemudian Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu selalu signifikan dalam temuan survei kita, baik dari segi kesukaan maupun dari segi keterpilihan. Iya, luar biasa. Nah, dan tentunya walaupun ketiga-tiganya bersama-sama memiliki posisi hampir sama ya Pak ya, tentunya yang akan menjadi pertimbangan paling besar dari masyarakat sendiri adalah tentang bagaimana para calon ini memiliki track record atau rekam jejak dalam meneliti atau dalam meniti karir politiknya. Bagi Pak Anies mungkin bagaimana pengalaman beliau dalam memimpin DKI Jakarta, dan juga untuk Pak Ganjar Pranowo sendiri adalah bagaimana beliau mendapatkan dukungan dari masyarakat Jawa Tengah pada saat beliau memimpin Jawa Tengah sejak tahun 2018 hingga tahun ini. Nah, dan tentunya untuk bagi masyarakat khususnya para Tribuners, yang terpenting adalah bagaimana agar supaya kita dapat lebih cerdas lagi dalam memilah dan memilih informasi yang dibagikan terkait dengan para tokoh yang digadang-gadang akan menjadi calon. Karena tadi seperti yang Pak Ramli sampaikan ya, bahwa ada banyak sekali peluang-peluang bagi, mari kita katakan saja sebagai buzzer-buzzer atau orang-orang yang secara anonim menyuarakan atau memberikan dan menggiring opini negatif terhadap ketiga calon, bukan hanya untuk Pak Anies ya Pak ya, tentunya untuk ketiga calon, dan ada yang benar dan ada yang tidak benar seperti itu. Jadi untuk masyarakat dan juga para Tribuners, yang terpenting adalah bagaimana kita mampu memilah dan memilih informasi yang tepat dan benar. Dan tentunya jika kita mendapatkan informasi tertentu, yang terpenting adalah bagaimana kita mengecek kembali atau mencari tahu apakah ini benar atau hoaks belaka. Nah, tentunya saya mau membacakan sedikit komentar yang ada di kolom kanal YouTube Tribun Timur. Di sini saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Ramli tadi terkait dengan dukungan dari relawan Anies cukup besar, karena dapat saya lihat jika dihitung 1 sampai 10 komentar, mungkin 9-nya itu adalah orang-orang yang mendoakan Pak Anies untuk duduk dan menjadi Presiden RI 2024 dalam Pilpres 2024 nanti. Namun tentunya masih ada beberapa komentar-komentar yang juga mengatakan bahwa misalnya dari Pak Sutrisno nomor 1, tetap Prabowo, coba politik NKRI jujur, dan juga ada beberapa juga pendukung-pendukung dari Pak Ganjar Pranowo yang turut berkomentar. Namun yang kita lihat bahwa ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa Pak Anies ini 2024 presiden yang terpilih tentunya bukan petugas partai, apalagi yang sering kalah saat pencalonan presiden. Orang yang tepat jadi presiden 2024 itu Pak Anies, amin. Ini dari R. Kurnia yang menyampaikan opininya dan juga sekaligus memberikan dukungannya bagi Pak Anies. Dan juga para Tribuners boleh membacakan juga atau membaca juga komentar yang ada di kanal YouTube Tribun Timur. Dan tentunya pada hari ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim sekali lagi untuk memberikan mungkin beberapa tanggapan atau pandangan terakhirnya sebagai closing statement khususnya untuk para Tribuners, mewakili atau sebagai Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies. Silakan. 2024 adalah momentum untuk memastikan bangsa ini akan mengarah kemana. Apakah kita menginginkan perubahan yang lebih baik atau kita ingin yang begini-begini saja. Dan munculnya calon-calon presiden ini itu membuka mata kita, membuka hati kita bahwa sudah ada pilihan-pilihan di hadapan kita, tinggal kita menginginkan yang mana.
Kemudian yang kedua, kawan-kawan yang memang menginginkan perubahan, kita sebagai relawan mengundang teman-teman untuk ikut terlibat, karena tidak akan berubah bangsa ini kalau bukan kita yang mengubahnya. Jadi kalau teman-teman menginginkan perubahan, itu bukan diam, karena sesuatu itu terjadi bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang baik diam dan mendiamkan. Dan kita berharap bahwa kawan-kawan bisa bergerak, bersinergi untuk bisa membawa perubahan bangsa ini menjadi lebih baik. Relawan itu hadir karena kita tidak ingin calon presiden kita atau presiden kita ke depan itu memiliki beban yang berat. Dan saya melihat Pak Anies ini, 3 partai politik begitu menyerahkan penuh ke Pak Anies soal seperti apa visi misinya, siapa calon wakil presidennya dan terusnya. Ini kita melihat bahwa beban Pak Anies akan jauh lebih ringan dibanding calon-calon presiden lain. Dan Pak Anies ini tidak disebut sebagai petugas partai oleh 3 calon tersebut, tapi memang diusung sebagai calon presiden Republik Indonesia. Jadi kawan-kawan yang memang menginginkan perubahan, warga bangsa yang menginginkan bangsa ini menjadi lebih baik lagi di masa depan, harus bergerak, harus berjalan bersama, sehingga bangsa ini tidak dikuasai oleh oligarki. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dana operasional kemudian ditanggung oleh oligarki, karena kemudian calon presiden kita akan tersandra dengan dana-dana operasional tersebut. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya saya mungkin juga ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Anas selaku Direktur Fixpol, salah satu lembaga survei yang ada di Indonesia, untuk memberikan beberapa patah kata untuk para tribuners dalam pertemuan kali ini. Silakan, Pak Anas. Baik, Mbak Nisa, buat teman-teman tribuners, bahwa ada beberapa penting dalam menyikapi dinamika politik terus berkembang ke depan. Yang pertama itu posisi calon presiden dalam hal elektabilitas teman-teman riset politik ada perubahan. Walaupun pada kenyataannya publik sudah merujuk pilihannya terhadap yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, tentu kalau misalnya bukti 3 poros ini maju di gelanggang pilpres, kompetisi di pilpres nanti ini semakin alot dan seru, mungkin lebih seru dari sebelumnya, apalagi di 2024 ini ada. Yang kedua, perubahan kekuatan yang dimiliki 3 poros yang ada hari ini itu tentu tergantung daripada publik itu sendiri. Dan biasanya publik itu, representasi publik dan penggerak publik adalah diri. Kalau mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini yang menentukan adalah calon, tapi menurut saya betul pencalon presidennya, tapi jauh dari tangan empat, yaitu relawan masing-masing. Nah, tentu menurut saya tiap tokoh baik presiden dan tentu punya daya pikat sehingga masyarakat ingin menjadi dalam barisan relawan maupun dalam barisan tim pemenangan di masing-masing calon presiden. Yang ketiga adalah saya berharap bahwa ke depan di Pilpres mendatang masyarakat Indonesia khususnya tribuners bahwa kita semua santun dalam bermedia sosial, kemudian tidak menggunakan isu sara dalam hal melakukan marketing politik terhadap calon-calon yang kita jual di tengah masyarakat, sehingga kita berharap bahwa iklim politik 2024 itu semakin sehat, semakin sejuk, ya kita berkompetisi dengan cara-cara yang santun, sehingga kita berharap bahwa di 2024 masyarakat Indonesia dan kita semua mendapatkan pilihan-pilihan presiden dan wakil presiden dengan harapan masyarakat dan bisa menjadi solusi untuk perbaikan bangsa ke depan. Sekian. Iya, luar biasa.
Tadi disampaikan oleh Pak Anas bahwa yang diharapkan adalah kita semua para Tribuners dan juga seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk dapat dengan tenang dan tetap menjaga ketertiban serta keamanan mulai dari hari ini jelang sampai dengan pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Nah, dan tentunya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kantor Tribun Timur pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Anas yang telah menyempatkan waktunya dan bergabung secara virtual di tengah-tengah kesibukannya. Wah, kedua narasumber kita pastinya sudah agak sibuk ya Pak ya dalam beberapa waktu belakangan, dan mudah-mudahan Pak Anas dan juga Pak Ramli bersama-sama diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitasnya khususnya jelang pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. Dan tentunya sampai di sini terlebih dahulu perbincangan kita dalam Ngobrol Politik edisi hari ini. Dan tentunya kita memiliki pengharapan yang sama, yakni semoga pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang amanah dan memberikan hal yang baik dan dapat menjadi solusi bagi seluruh permasalahan yang ada di Indonesia, dan pemilu Pilpres 2024 dapat terlaksana secara tertib dan juga aman. Saya Nisa Husnuza dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.